Stikes Datu Kamandre berdiri sejak tahun 2015 dan telah diresmikan sebagai kampus satu-satunya di Kabupaten Luwu. Pada tahun 2016, Stikes Datu Kamandre menerima mahasiswa dengan dua program studi, yaitu program studi S1 Keperawatan dan program studi D3 Kebidanan. Stikes Datu Kamandre telah berhasil meluluskan mahasiswa yang berprestasi dan unggul dalam bidang kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah SSTMS, Sarjana Sains Terapan dan Magister Kesehatan dengan NIDN 0919087603. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Datu Kamandre. Sebagai seorang dosen merupakan berkewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi termasuk pengajaran. Mata kuliah yang saya bawakan adalah mata kuliah pegawai daruratan maternal dan neonatal. Selain itu, saya juga membawakan mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan, mutu pelayanan kebidanan dan kebijakan kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga, dan saya juga sebagai dosen aktif di prodi S1 Keperawatan, dan saya membawakan mata kuliah keperawatan maternitas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dengan capaian prodi, yaitu dapat memahami, menjelaskan konsep dan prinsip penyelamatan serta penanganan awal daruratan maternal dan neonatal. Bahan kajian pada mata kuliah ini meliputi prinsip penyelamatan dan bantuan hidup dasar, sistem rujukan, penanganan dan pegawai darurat. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dengan kode mata kuliah DK512, penempatan pada semester 5, terdiri dari 4 SKS, 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Capaian pembelajaran terdiri dari CPL Prodi dan CPMK. CPL Prodi terdiri dari sikap, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan pengetahuan. CPL Prodi tentang sikap, yaitu menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi. Kompetensi umum atau keterampilan umum mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, bertanggung jawab atas hasil kerjanya dengan mandiri. Kemudian aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan terdiri dari 4. Yang pertama yaitu menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan atau midwifery, asuhan kebidanan, dan etika profesi. Pengetahuan yang kedua, menguasai konsep dasar, prinsip dan teknik bantuan hidup dasar atau basic life support dan pasien safety. Pengetahuan yang ketiga, menguasai metode teknik dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita, serta kontrasepsi. Kemudian pengetahuan yang keempat, mengetahui pengetahuan aktual tentang jenis, tanda dan gejala penyakit-penyakit umum dan infeksi pada kehamilan, persalinan, postpartum, bayi baru lahir, dan balita. Kemudian keterampilan khusus. Keterampilan khusus ada 2. Yang pertama yaitu mampu mendemonstrasikan penanganan awal pegawai daruratan maternal dan neonatal sesuai standar mutu yang berlaku. Kemudian keterampilan khusus yang kedua, mampu mendemonstrasikan pencegahan infeksi, pasien safety, dan bantuan hidup dasar atau basic life support. Kemudian CPL menurunkan CPMK. CPMK terdiri dari
memberikan asuhan kebidanan pada kasus pegawai daruratan maternal dan neonatal dan menerapkan dasar-dasar komunikasi. CPNK yang kelima, melakukan pendokumentasian asuhan pada kasus pegawai daruratan maternal dan neonatal. Kemudian daftar referensi berupa buku utama dan buku anjuran. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, tidak termasuk UTS dan UAS. Mata kuliah ini terdiri dari teori dan praktik. Teori terdiri dari SKS, yaitu kegiatan belajar dengan tatap muka 50 menit per minggu per semester, kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 menit per minggu per semester, kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester. Kemudian yang kedua adalah praktikum. Praktikum terdiri dari 2 SKS, yaitu kegiatan belajar tatap muka 100 menit per minggu per semester dan kegiatan belajar mandiri 70 menit per minggu per semester. CPNK menurunkan sub CPNK. Yang pertama, mahasiswa memahami konsep dasar pegawai daruratan maternal dan neonatal. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan asuhan kebidanan pegawai daruratan maternal dan neonatal pada masa kehamilan muda dan masa kehamilan lanjut. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan asuhan pegawai daruratan maternal dan neonatal pada persalinan kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan asuhan kebidanan pegawai daruratan maternal dan neonatal pada masa bebas. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan asuhan pegawai daruratan neonatal dan proses perkuliahan menggunakan teknik DIP, di mana D atau delivery yaitu menyampaikan materi pembelajaran berupa teori yang bersumber dari beberapa referensi, diantaranya artikel-artikel yang terbaru, jurnal-jurnal yang terbaru, dan buku saya sendiri dan beberapa buku sumber lainnya. Kemudian I atau interaction, yaitu interaksi dengan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung melalui diskusi, tanya jawab, dan lain-lain. Kemudian E atau assessment, memberikan tugas dan kuis pada mahasiswa, kemudian dievaluasi. Mata kuliah ini menggunakan beberapa metode pembelajaran, diantaranya yang pertama itu metode demonstrasi. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk bersentuhan langsung dengan materi yang dipelajari, kemudian mereka memperagakannya baik di depan kelas maupun di lab praktikum. Metode pembelajaran ini dapat menunjukkan bagaimana mahasiswa melakukan sesuatu yang kemudian diamati dan dibahas. Metode pembelajaran selanjutnya yaitu case study atau studi kasus. Metode studi kasus atau case study dapat digunakan dalam pembelajaran aktif. Metode ini memanfaatkan situasi atau kasus tertentu yang dapat memberikan mahasiswa pembelajaran bermakna dan bermanfaat. Dosen dapat memberikan sebuah cerita tentang tema atau konsep yang akan dipelajari. Setelah itu, mahasiswa dapat berdiskusi untuk melakukan analisa, sintesa, dan evaluasi berdasarkan kasus atau masalah yang sedang dipelajari. Kemudian metode pembelajaran selanjutnya yaitu group discussion atau diskusi kelompok. Metode diskusi kelompok merupakan metode yang memungkinkan terjadi interaksi dan saling tukar pendapat, bertukar pengalaman, dan informasi. Metode pembelajaran ini menarik karena dapat mendorong mahasiswa untuk berinteraksi dan saling membantu memahami pendapat yang berbeda yang mungkin muncul selama kegiatan berlangsung. Selain memahami pelajaran, dosen juga dapat melatih mahasiswa bagaimana menghargai pendapat orang lain melalui metode diskusi kelompok ini. Kemudian metode pembelajaran yang lain yaitu role play atau bermain peran. Metode ini adalah salah satu macam metode pembelajaran yang dirancang untuk memecahkan masalah dengan meminta mahasiswa melakukan peran-peran tertentu.
bidan atau keperawatan, dan cara berinteraksi dengan klien atau pantau. Demonstrasi dapat dilakukan langsung di lab atau melalui media seperti video atau film. Mahasiswa dapat mendengar dan melihat prosedur, langkah-langkah yang akan dikerjakan, dan penjelasan-penjelasan yang berdasar, kemudian mempraktikkannya. Tujuan metode demonstrasi yaitu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses mengatur sesuatu, proses membuat sesuatu, proses bekerjanya sesuatu, proses mengerjakan atau menggunakannya, harapan yang membentuk sesuatu membandingkan satu cara lain, serta untuk mengetahui dan melihat kebenaran sesuatu. Mata kuliah ini menggunakan beberapa penilaian, di antaranya beberapa kriteria yang saya gunakan. Yang pertama, kehadiran 10%, UTS atau ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 35%, dan tugas dan praktikum 40%. Demikianlah pemaparan mata kuliah yang saya bawakan. Selanjutnya adalah video cara pembelajaran di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, assalamualaikum semua. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau memastikan apakah semuanya sudah hadir. Hadir semua ya. Juga sebelumnya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dulu. Selesai. Oke. Lanjut masuk di materi pada hari ini. Hari ini adalah pertemuan yang ketiga, di mana judul materi hari ini adalah publikasi deteksi dini pada kehamilan. Setelah nanti kuliah, setelah selesai mata kuliah ini ya, mahasiswa mampu mengenali komplikasi yang terjadi pada masa kehamilan muda dan masa kehamilan lanjut. Komplikasi masa kehamilan atau antenatal care ada beberapa, tetapi yang lebih sering ditemukan ada 9 poin di atas, yaitu hipertensi berat penyakit, keguguran atau abortus, anemia, perdarahan, kurangnya cairan kekebalan atau leukoplakia, kemudian preeklamsia, gangguan plasenta, diabetes gestasional, dan infeksi saraf. Coba kita lihat dulu komplikasi pada masa kehamilan. Yang pertama yaitu disease gravidae. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan disease gravidae? Ada yang tahu? Di asupan perdana kehamilan masih ingat? Ketika akan pelajari apa yang dimaksud dengan disease gravidae. Yang dimaksud gravidae itu sendiri apa? Katanya sudah nama. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan
Tidak ada. Kalau hiperkinesis, angkat tangan Kak, sebutkan nama. Silakan Fitri Ramadhani. Saya di sini saya akan bilang apa itu hiperkinesis dalam hiperkinesis dalam adalah keadaan bertemu yang berat atau berlebihan saat hamil lebih dari 8 kali dalam 24 jam atau setiap saat yang akan menimbulkan gejala dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit dan penurunan berat badan. Jawabannya apa? Atau ada yang lain? Jadi, Gejala selama kehamilan adalah mual dan muntah berat selama kehamilan, mau kehamilan dan kejadian sangat parah hingga dan isinya sebagai jenis gejala nanti dan yang tepat sekali ya. Terima kasih jawaban yang diberikan kepadanya itu sudah tepat. Jadi hiperkinesis dalam adalah mual dan muntah yang terkait dengan gejala mual dan muntah lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Ada yang juga yang mengatakan 8 kali dalam 24 jam. Jadi kata hiperkinesis itu sendiri dari kata emesis. Emesis mual ya, muntah. Kemudian hiper berarti berlebihan. Kemudian kalau tidak sendiri itu adalah kehamilannya dalam keadaan hamil, grafik hamil ya, berarti kehamilan, berarti mual dan muntah yang berlebihan pada masa kehamilan. Ya. Hiperkinesis grafik dalam itu biasanya terjadi pada pagi pada pagi hari, makanya biasa dikatakan morning sickness. Kadang orang mengatakan, oh kalau ada gejala orang yang morning sickness ya, pagi pagi dia muntah, makanya dia mengatakan bahwa oh lagi hamil. Padahal belum tentu hamil. Baru ditemukan ya. Yang dilakukan atau upaya yang dilakukan apabila didapatkan ibu yang mengalami hiperkinesis dalam. Ada yang tahu kira-kira apa yang dilakukan? Sebagai seorang bidan, asuhan kebidanan apa yang diberikan? Ya, silakan. Nama saya Fitri Ramadhani dengan didesainkan dua penjelasan yang harus dilakukan pada ibu hamil dengan menjaga perubahan pola makan dan gaya hidup ibu, pemberian cairan intravena, antiemetik atau steroid, dan terapi alternatif seperti akupuntur dan hipnosis. Ya, terus sekali. Ada yang lain? Ada. Oke. Selesai materi pembelajaran dari situ, saya tutup materi pembelajaran pada hari ini. Saya ingin mereview kembali apa yang sudah saya sampaikan di awal. Saya mau tahu apakah Anda sudah memahami, apakah sudah menyimak, atau sudah tertanam di dalam otaknya kalian bahwa apa yang sudah dipelajari hari ini. Oke? Yang pertama itu sebutkan komunikasi yang terjadi pada masa kehamilan. Silakan Dea. Berdiri.
5, 3, 4. Ada 4 yang disebutkan ya, walaupun masih ada beberapa yang lain, tapi yang disebutkan tadi adalah 4. Ayo, ya silakan. Baiklah, jadi saya akan menjawab pertanyaan di atas terkait sebutkan penyebab perdarahan pada masa kehamilan. Perdarahan di awal kehamilan disebabkan oleh video yang menempel di tubuh rahim. Kondisi ini bukanlah sesuatu yang berbahaya bahkan tergolong normal. Perdarahan implantasi pun akan berhenti dengan sendirinya setelah 1-2 hari hingga tidak memerlukan tindakan khusus. Terima kasih. Ada yang lain? Sudah perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani Kasih. Saya dari penyebabnya itu ada perdarahan keguguran, perdarahan implantasi, kehamilan ektopik, dan kehamilan pola atau hamil akut. Terus, ada yang lain lagi? Ya, silakan Manda. Yang pertama itu implantasi, kemudian ada topik atau dan kandungan, kemudian ada infeksi, placenita previa dan placenita solisium, dan placenta. Oke, pertanyaan dari sebagai seorang bidan, asuhan kebidanan yang diberikan pada ibu hamil dengan hipertensi rasial. Silakan siapa yang masih ingat tadi? Apa tindakan yang diberikan pada ibu hamil dengan hipertensi rasial? Angkat tangannya angkat ke belakang. Oke, silakan. Tandanya dulu. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Putri Ramadhani, ini 9/2012. Asuhan yang diberikan kepada ibu hamil hipertensi yaitu perubahan pola makan, pemberian cairan terpenal, antimenetik atau steroid dan terapi alternatif seperti akupuntur dan hipnosis. Saya tambahkan Bu, ya silakan menghindari hal-hal yang memicu terjadinya modal makanan. Dari makanan yang bisa langsung terjadinya modal makanan. Lagi? Kalau punya anemia, jadi penanganan yang diberikan atau asuhan kebidanan yang diberikan pada ibu hamil yang pertama kemudian PMBT ya atau salusi, kemudian suplemen vitamin B, pertama vitamin B12, kemudian asam folat, kemudian vitamin C. Selain itu diberikan untuk makan makanan yang bergizi, sayuran berwarna hijau, kemudian lauk yang bergizi seperti ikan, daging, telur, kemudian kacang, buah-buahan yang paling tinggi asam folatnya
Oke, sekian dulu untuk hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.